Mungkin. Di hampir setiap kota, kampus, ada satu pemandangan yang selalu sama. Kafe selalu penuh oleh mahasiswa. Meja-meja dipenuhi laptop, kopi, dan obrolan panjang. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa mahasiswa lebih memilih nongkrong di kafe dibandingkan di rumah sendiri? Fenomena ini semakin terasa di beberapa tahun terakhir. Nongkrong yang dulunya identik dengan kegiatan santai, kini berubah menjadi rutinitas harian sebagai mahasiswa. Bukan hanya untuk bertemu teman, bukan hanya untuk mengerjakan tugas, bahkan banyak mahasiswa yang datang sendirian, duduk berjam-jam di kafe. Lalu, hal ini terjadi karena apa sih? Kenapa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman sering ditinggalkan? Dan kenapa tempat nongkrong seperti kafe, warung, dan lain-lain lebih terasa hidup dibanding ruang yang selalu ada untuk kita sendiri? Apakah ini sekedar tren atau ini menjadi gaya hidup bagi mahasiswa? Atau sebenarnya ada alasan psikologis yang lebih mendalam di balik kebiasaan mahasiswa yang semakin akrab dengan budaya nongkrong? Fenomena ini juga bukan sebuah kebetulan dan jawabannya lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Fenomena nongkrong bukan lagi sekedar kegiatan santai bagi Gen Z dan mahasiswa. Nongkrong menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Tempat nongkrong berubah fungsi dari tempat makan menjadi ruang sosial, ruang kerja, bahkan ruang pelarian bagi mereka. Mahasiswa datang bukan hanya untuk minum kopi, mereka datang untuk mencari suasana yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah. Menurut pakar psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, Diah Sofia, salah satu alasan Gen Z suka ngopi dan nongkrong di kafe adalah menutupi rasa cemas dan juga rasa stres mereka. Mahasiswa ini hidup di tengah tekanan tugas, skripsi, masa depan, karir, dan ekspektasi sosial selalu mengelilingi mereka. Ketika berada di rumah, suasana tekanan ini terasa lebih nyata dan juga lebih dekat. Di kafe, mereka tidak merasa sendirian. Suara obrolan, musik pelan, suasana ini menciptakan ilusi kebersamaan. Dan bagi mereka, mahasiswa, itu sangatlah menenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, tapi Gen Z hidup di era yang lebih unik. Di satu sisi, mereka terhubung lewat media sosial. Di sisi lain juga, mereka merasa lebih kesepian dari generasi-generasi sebelumnya. Karena itu, nongkrong menjadi cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain. Ngobrol, santai, bercanda, curhat, hal-hal sederhana ini ternyata sangat penting bagi kesehatan mental mereka. Nongkrong bukan sekedar soal minum kopi, tapi soal rasa memiliki. Tidak semua rumah memberikan rasa kondusif untuk belajar atau bekerja. Sebagian mahasiswa tinggal di kos kecil, sebagian tinggal di rumah yang ramai, sebagian merasa sulit fokus ketika berada di kamar sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi
tempat beristirahat justru sering merasa membosankan, sempit, atau penuh distraksi. Kafe menawarkan sesuatu yang berbeda, ruang netral, ruang yang terasa baru di setiap harinya. Menariknya, banyak mahasiswa merasa lebih produktif di kafe dibandingkan di rumah mereka sendiri atau di kosan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena ada efek psikologis bernama social facilitation, yang dimana saat kita berada di sekitar orang-orang yang produktif atau terlihat sibuk, otak kita terdorong untuk lebih produktif atau terlihat lebih sibuk juga. Maka dari itu, tugas yang kita kerjakan di rumah terasa lebih berat, dan ketika di kafe terasa lebih ringan. Nongkrong juga memiliki nilai emosional. Fotokopi, suasana estetik, cerita di Instagram, semuanya memberikan rasa dan pengalaman hidup yang baru. Bagi Gen Z, pengalaman sama pentingnya dengan kebutuhan fisik. Nongkrong memberikan cerita, memberikan momen, dan juga memberikan kenangan. Jadi, apakah mahasiswa hanya mengikuti tren saja? Dan nyatanya tidak sesederhana itu. Nongkrong adalah kombinasi dari kebutuhan sosial, kesehatan mental, rasa produktif, dan pencarian kenyamanan. Mungkin yang mereka cari bukan kopinya, tapi suasananya, kebersamaannya, dan rasa bahwa mereka tidak sendirian untuk menghadapi dunia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan rumah, tapi tempat untuk merasa pulang. 7 menit? 7 menit. Dia Sofia juga menjelaskan hasil kajian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa menjadikan aktivitas nongkrong ini sebagai cara pengalihan pikiran mereka dan juga tekanan akademik maupun persoalan pribadi. Menurut dia, budaya ngopi di kalangan mahasiswa kerap berfungsi sebagai misguided coping mechanism atau mekanisme coping yang kurang tepat. Mahasiswa tidak selalu datang ke kafe untuk mencari kafein, melainkan untuk mendapatkan suasana berbeda dan distraksi dari kecemasan yang mereka rasakan. Kafe ini dipersepsikan sebagai third place, ruang netral di luar rumah, dan kampus yang memberikan rasa aman dan kontrol semu. Namun, kebiasaan ini sering berujung pada penghindaran tugas akademik, sehingga justru mempengaruhi kecemasan mereka. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan perbedaan antara rasa takut dan juga kecemasan. Rasa takut memiliki objek yang jelas, sedangkan kecemasan ini muncul terhadap sesuatu yang belum pasti dan bersifat abstrak, sehingga lebih membebani kondisi psikologis mereka. Kecemasan sebenarnya bentuk dari rasa takut, tapi objeknya tidak spesifik. Ketidakjelasan itulah yang membuat respon emosional menjadi lebih berat. Dalam psikologi, kecemasan dibagi menjadi state anxiety dan trait anxiety. State anxiety ini bersifat situasional dan sementara. Namun, contohnya seperti menjelang ujian atau presentasi. Sementara trait anxiety
berkaitan dengan kepribadian. Ketika seseorang cenderung memandang berbagai situasi sebagai ancaman. Kecemasan juga melibatkan aspek kognitif, fisiologis, dan juga perilaku. Secara kognitif, individu mengalami kekhawatiran berlebih dan juga distorsi pada pikiran mereka seperti catastrophizing. Secara fisik, kecemasan ditandai dengan jantung berdebar, keringat dingin, hingga ketegangan otot. Dari sisi perilaku, muncul kecenderungan menghindari situasi yang dianggap memicu kecemasan. Meski kerap dipandang negatif, kecemasan sebenarnya memiliki fungsi adaptif. Berdasarkan hukum Yerkes-Dodson, tingkat kecemasan yang moderat justru dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Sebaliknya, kecemasan berlebih dapat menurunkan performa. Jadi, kesimpulannya, dia juga menyoroti bahwa anxiety cycle ini atau siklus kecemasan ini yang diawali pemicu diikuti oleh respon kecemasan, lalu berujung kepada perilaku penghindaran. Menurutnya, penghindaran hanya memberikan kelegaan sementara, tetapi dalam jangka panjang justru memperkuat kecemasan. Tanpa menghindari sumber kecemasan, individu tidak pernah belajar bahwa situasi tersebut bisa diatasi.